سبحان الذي أنفانا والنور طه عبده من به في ذكره أعظم به منانا ورحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا وابدوا به فرحانا مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أغشانا
واستشرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان بين التراب وبين ماء فاستفيق من غفلة أنذا وكن يقظانا واعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزيانا فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لإلهي صانا طهره الله هما مختاره وما برا كمثله إنسانا وبحبه وبذكره ونسر وطوف رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحجرة رحلة حادينا أمل
بقولك نجم فخرك بانا ولواء حمد الله جل بيدي ولا أولا آتي أنا الجنانا وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا ولسوف يعطيك فترضى جل من معط تقاصر عن عطاه نهانا بالله قدر ذكر وصف محمد كيما تزيها عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه 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 لم تشك شيئا يأخذ النسوانا وبها هاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والعمى والأحزان ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان بالظهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأسرئت رضوانا سبحان الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة عبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل جهات فوقت ميلاد المشفع آنا وقبيل فجر أمر شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك
doakan. Mantap ya. Mantap dah. Isi je. Dah boleh. MC. Dalam kecil. Pegang. Cek. Aduh, semangat. Cek. Cek. Sekolah lagi MC-nya. Kayak ini. Cek. Cek. Ah. Cek. Hidup. Cek. Bisa langsung. Langsung. Cek. Bos, yang di dalam itu. Luar besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan limpahan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul malam hari ini di Masjid Al-Ikhlas dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi agung kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Yang kami hormati Ketua Masjid Al-Ikhlas beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua RW 05 Kelurahan Sungai Selinca. Yang kami hormati Ketua RT yang berada di kawasan RW 05. Yang kami hormati Ustaz Muhammad Iqbal Harun Jalsi yang telah berkenan hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati Ketua Pengurus Masjid dan Musola serta tamu undangan yang sempat hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati hadirin wal hadirat serta adik-adik TKTPA yang kami banggakan. Baiklah, kami akan membacakan susunan acara dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1445 Hijriah malam hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Ketiga, kata sambutan dari Ketua Masjid Al-Ikhlas. Keempat, kata sambutan dari Ketua RW 05. Yang kelima, mau'izatul hasanah atau ceramah agama. Yang keenam, doa.
Dan yang terakhir, penutup. Hadirin wal hadirat yang kami hormati, marilah sama-sama kita membuka acara kita pada malam ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya ialah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh kakak kita, Hafizul Fadli. Kepada kakak kami persilahkan. Mic-nya ada mic. Ini musik, ini musik. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زال
وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ustaz. Ustaz. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Kakak Hafizul Hadi. Semoga baik yang membaca maupun yang mendengarkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya adalah kata sambutan dari Ketua Masjid yaitu Bapak Waluyo Gito Eskom yang akan diwakili oleh Ketua PHBI Ustadz Ahmad Hidayat MPD. Kepada Ustadz kami persilakan. Pegangan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami muliakan para orang tua, para guru, kiai, asatiz, sesepuh kampung Talang Subur, yang kami hormati para pejabat wilayah Talang Subur, Ketua RW 05 Bapak Insinyur Fahrudin, Ketua RT 11, Ketua RT 12, Ketua RT 23, Ketua RT 45 dan RT 46 beserta para perangkatnya, Ketua DKM Al-Ikhlas beserta jajaran pengurus, dan yang kami hormati jemaah Masjid Al-Ikhlas, para tamu undangan, Bapak Ibu Saudara sekalian, juga yang kami banggakan IRMA, Ikatan Remaja Masjid, anak TK TPA, dan juga Hadroh Al-Ikhlas yang telah memimpin kita membacakan maulid, hadiah ulami, dan juga beberapa sholawatnya malam ini. Para hadirin rahimakumullah, kami mewakili kepengurusan Masjid Al-Ikhlas ingin mengucapkan rasa terima kasih atas kehadiran para jemaah sekalian dan juga tamu undangan untuk memeriahkan acara perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada para donatur yang telah bersedekah baik harta maupun tenaga, khususnya untuk ibu-ibu bidang konsumsi yang telah menyiapkan semua ini. Mudah-mudahan Allah membalas semua kebaikan kepada kalian semua yang berlimpah ruah. Amin ya rabbal alamin.
yang kami hormati dan muliakan guru kita Al-Ustaz Muhammad Iqbal Harun LC, yang alhamdulillah telah hadir bersama kita malam ini. Bapak Ibu jamaah sekalian, perlu kami sampaikan, kami infokan singkat profil beliau, di mana Ustadz Iqbal Harun adalah alumni Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya, dan juga sampai saat ini masih aktif mengajar di Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah. Ustadz Iqbal Harun juga merupakan alumni Al-Azhar University Kairo, Mesir. Seperti kita tahu gelar beliau LC. Kalau kita mendengar Al-Azhar Kairo, kita mungkin ingat dengan ulama kondang Ustadz Abdul Somad. Dan bukan kebetulan juga Ustadz Iqbal merupakan kakak tingkat, kakak kelas daripada Ustadz Abdul Somad, di mana Ustadz Abdul Somad angkatan 98, Ustadz Iqbal Harun adalah angkatan 97. Dan juga Ustadz Iqbal Harun membina majelis taklim Al-Imdad yang berdomisili di Perumahan Abadi Raya Permai. Alhamdulillah, maka dari itu para hadirin, marilah kita bersama-sama nanti menyimak dengan seksama tausiah yang akan disampaikan beliau. Kita ambil ilmunya, kita ambil manfaatnya, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita juga doakan beliau Ustadz Muhammad Iqbal Harun LC beserta keluarga, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesehatan dan diberkahkan umurnya, amin ya rabbal alamin. Terakhir, kami perlu informasikan kepada jemaah semua, kepada jemaah bapak-bapak, untuk tidak meninggalkan masjid ketika acara nanti selesai, karena kita akan makan halakoh bersama. Dan kepada ibu-ibu dan juga anak-anak juga nanti dapat berkat, nanti dapat kotak yang akan dibagikan panitia di akhir acara. Jadi mohon untuk tidak meninggalkan tempat sebelum mendapatkan berkat. Insya Allah isinya sama. Yang dimakan bapak-bapak, yang dimakan ibu-ibu, insya Allah isinya sama. Sekian saja sambutan dari kami mewakili DKM Al-Ikhlas. Masih banyak kekurangan dari kami, untuk itu kami memohon pintu maaf, dan kepada Allah kami memohon ampun. Akhirul kalam, astagfirullah wa astagfirukum. Astagfirukum wa astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Ahmad Hidayat yang telah memberikan kata sambutannya. Acara selanjutnya adalah kata sambutan dari Ketua RW 05, yaitu Bapak Insinyur Fahrudin Prawira Negara. Kepada Bapak kami persilakan. Cek satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Ustadz Muhammad Iqbal Harun LC. Pak Ustadz ini tidak ada jauh, tinggalnya di Lorong Abadi ujung. Warga kita juga warga kurang Licah. Jadi kalau bapak dan ibu warga musola ataupun masjid nak ngadu ke tausiah apa tu, tidak jauh-jauh Pak Ustadz kita ni ada di Abadi ujung. Hubung ke Masjid Al-Ikhlas, tahu lah itu alamatnya. Kami ucapkan selamat datang Pak Ustadz beserta rombongan. Yang kami hormati juga Ketua Masjid Al-Ikhlas beserta jajarannya. Yang saya hormati juga Ketua PABI. Apabila di hari-hari besar Islam ini Ketua PABI ini selalu sibuk merayakan hari besar Islam. Yang saya hormati Ketua RW 06, alhamdulillah
sempat hadir. Yang saya hormati juga ketua-ketua RT, baik yang ada di lingkungan RW 05 maupun ada RT-RT yang di Kelurahan Sungai Selinca yang sempat hadir. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Dan malam ini kita merayakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ke-1445. Di sini kami menyampaikan tidak panjang lebar dikarenakan yang lebih penting itu adalah Pak Ustadz Iqbal ini yang menyampaikan. Namun Pak Ustadz Iqbal perlu ketahui, karena kami di sini memang banyak anak-anak, Pak. Anak-anak ini tidak kami marahi, Pak. Tidak kami usir karena kami merasa inilah generasi penerus kami, Pak. Makanya anak-anak ini kami suruh masuk supaya mereka ini suka ingin di dalam masjid, Pak. Kalau kita sudah tua-tua nih, Pak, dan kata generasi muda gulung tikar masjid, Pak. Inilah makanya kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang punya anak-anak. Cucung-cucung aku galau ini datang, alhamdulillah. Namun tolong tertib ya. Jadi belajar tertib. Insya Allah adik-adik ini adalah generasi pengganti kami, pengganti Pak Ustadz. Nah, ini terutama Pak Ustadz kayak Adro nih, Pak Ustadz. Adro ini produksi Masjid Al-Ikhlas, bukan wong luar, wong dalam galau ini. Jadi kalau Pak Ustadz lagi ada acara nak manggil Adro gitu silakan, Pak. Ya. Karena Adro gitu nih, Pak, kalau dipanggil wong juga. Nah, jingoklah dewe tadi, Pak, penampilannya luar biasa. Walaupun mereka ini, Pak, jarang latihan, Pak, tapi sudah terlatih. Nah, jadi adik-adik silakan pemain-pemain Hadro ini untuk tampil yang lebih mapan, dan kalau bisa kalau nak tampil itu bajunya seragam yang baru. Ya sokongan ataupun minta bantuan dengan siapa kakek, kita cari ke donaturnya kakek. Iya. Insyaallah karena kita ini di ujung 2023 ini, awal 2024 ini tahun politik. Nah, kita baca minta dengan bapak-bapak, ibu-ibu yang nak berkendak di tahun 2024 ini. Insyaallah bagi aku bukan, tapi tidak ada janji adik-adik Hadro ya. Bagi aku nama itu uang berapa, bagi aku usaha ke. Cuma tidak janji karena kita namanya minta. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, kami mengucapkan ribuan terima kasih telah hadir di Masjid Al-Ikhlas ini. Alhamdulillah, Pak Ustadz, baik yang di luar, di dalam Masjid Al-Ikhlas ini ramai dikunjungi oleh orang ataupun masyarakat warga di RW 05 ini. Dan juga kami mohon nanti Pak Ustadz memberikan tausiah ataupun ceramah, memberikan nasihat kepada warga RW 05 dan khususnya adik-adik ini, Pak. Adik-adik ini adalah generasi penerus kami, agar mereka ini terlatih dan dihindari dari pengaruh-pengaruh jahat, pengaruh-pengaruh negatif yang karena ngetrennya saat ini adalah adik-adik ini lagi tawuran. Nah, inilah alhamdulillah, Pak, di RW 05 nol. Kalau untuk tawuran nol. Karena aku sering kok patroli, tapi sering didatangi wong dari kecamatan, kelurahan lain, Pak. Terjadinya ada di wilayah kita, namun bukan warga kita, Pak. Setelah kita cek bukan. Makanya adik-adik, terutama orang-orang tua, saya ingatkan, kita ini di tahun awal tahun politik, berwaspada jangan sampai anak-anaknya terpengaruh oleh isu-isu ataupun bujukan-bujukan oleh orang-orang oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga adik-adik anak-anaknya ikut meramaikan ataupun ikut pengaruh dari hal-hal yang bujukan-bujukan negatif tadi. Untuk itu Pak Ustadz, kami mohon nanti memberikan tausiahnya kepada warga masyarakat di RW 05 ini. Semoga kami akan mendapatkan pencerahan yang
Yang tadi imannya sudah mantap, akan lebih mantap lagi. Saya rasanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Insinyur Syamsuddin Prawiranegara yang telah memberikan kata sambutannya. Sudah. Masih Majid. Ustaz Azam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli as-sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم وتكرم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين. حضرة المحترمين, para ulama, para guru, para kiai, para ustaz, tokoh pemerintahan, Bapak Lurah, Bapak Ketua RW, Ketua RT, para syiban, orang-orang tua kami, para sepuh, para bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh adat, hadratal muhtaramin, para pengurus, anak-anakku, grup hadrah Masjid Al-Ikhlas, Ikatan Remaja Masjid, Bapak dan Ibu dimuliakan Allah, abnai wa banati yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah, berkumpul kita di malam yang baik, di waktu yang baik, di tempat yang baik. Masjid Al-Ikhlas. Ikhlas artinya bersih. Ikhlas artinya tulus. Ikhlas adalah al-istiwa ma bainadz dzambi wal madhi. Ikhlas itu adalah ketika seseorang tak mempedulikan lagi pujian, juga tak terpeduli terhadap kritikan, karena yang mereka harapkan adalah pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah yang hadir semua adalah orang-orang yang ikhlas. Pengurusnya ikhlas, jamaahnya ikhlas, kemudian semuanya yang hadir adalah orang ikhlas. Amin, Allahumma amin. Bersalawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sayyiduna Maulana Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut sekalian. Amin Allahumma amin. Bapak dan Ibu, izinkan Al-Faqir Muhammad Iqbal Harun bersama teman-teman kami dari Majelis Al-Imdad di Irsyad Waratibil Haddad. Kami datang di sini beberapa waktu yang lalu, datang di kediaman kami, guru kami, dua rahmat, dua ustaz, sama-sama namanya Rahmat. Ada Gus Rahmat mana? Masya Allah. Beliau datang beberapa waktu lalu. Apuan Gus, ulah ada belakangnya tuh. Datang memerintahkan kepada kami. Bukan minta tapi perintah, karena beliau guru. Maka kata orang Mesir, ala aini wa ra'si. Ala aini wa ra'si maksudnya jangankan apapun, mata maupun kepala tak kasihkan untuk beliau. Dalam bahasa sederhana, sami'na wa ata'na. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkumpul, dikumpulkan Allah. Hadir kita di sini Bapak dan Ibu bukan semata-mata karena kita sehat, karena banyak yang sehat tapi masih ada di luar. Maksudnya ada di sekitar masjid. Kalau kita menganggap kita sempat, betapa banyak orang yang punya kesempatan tapi belum bisa hadir. Kalau kita merasa bahwa kita memang hadir karena kita punya niat, betapa banyak orang punya niat tapi ternyata tak kesampaian. Maka kita ambil kesimpulan, hadirnya kita di sini karena memang Allah yang pilihkan kita untuk hadir. Alhamdulillah. Maka berarti disitulah makna kalimat la haula wala quwwata illa billah, bahwa tiada daya, tiada upaya untuk melakukan kebaikan, untuk meninggalkan kemaksiatan, semata-mata karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita terus nujaddid syukrana, kita memperbaharui syukur kita kehadiran Allah, seraya berharap kepada Allah mudah-mudahan kita terus diistiqamahkan dalam kebaikan. Amin Allahumma amin. Bapak dan Ibu, sebelumnya mari sama-sama yang sudah pasang niat i'tikaf, kita niat i'tikaf. Yang belum pasang niat i'tikaf, apa itu Ustaz i'tikaf? I'tikaf itu artinya kita berniat berdiam di dalam masjid. Bapak-bapak kah, ibu-ibu, yang tua kah, yang muda, yang sudah sepuh kah, yang anak-anak, kalau kata kita pasang niat i'tikaf, maka insya Allah semuanya mendapatkan nazrah, mendapatkan rahmat, mendapatkan pahala, mendapatkan balasan, mendapatkan hasil daripada pertemuan kita insya Allah. Karena mengapa? Karena orang kalau sudah pasang niat i'tikaf, maka niatnya kembali diluruskan. Boleh jadi yang datang ada caleg, dia pengen memperkenalkan diri mungkin. Boleh jadi dia pengen dipilih jadi RT, boleh jadi. Boleh jadi yang datang diperintahkan bos atau komandan, boleh jadi. Boleh jadi yang datang akhi-akhi nak nyari ukhti-ukhti, boleh jadi. Boleh jadi ada yang datang nak nambah lagi, boleh jadi. Tapi Bapak dan Ibu, kalau sudah kita niatkan lillahi ta'ala, maka semuanya insya Allah mendapatkan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disitulah mengapa pentingnya kita meluruskan niat, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus mengajarkan sahabat untuk mengingatkan mereka ikhlas dalam niat, sebagaimana mereka mengajarkan suratul Fatihah. Fatihah diajarkan tiap hari oleh para sahabat, maka Rasulullah mengajarkan sahabatnya juga ikhlas dalam berniat, dalam beramal, sebagaimana beliau mengajarkan Al-Fatihah. Maka kita pasang niat i'tikaf di masjid ini, ikuti saya, bukan ngajari sekedar ngajar. Ibu-ibu yang di luar yang masih bergesa, anak-anak ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah
Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Dalam bahasa kitanya, aku ya Allah berniat iktikaf di masjid ini selama aku di dalamnya semata-mata mengharapkan ridhamu. Ada yang lah hafal belum? Anak-anak yang lah hafal 50.000 kontan. Ibu-ibu, bapak-bapak, dah kata lewat, alhamdulillah. Inilah padahal ngeluh ini. Manolah yang 50.000. Kita keluar 10. Nah 10.000 ni. Bapak Ibu yang muliakan Allah, maka disitulah penting niat iktikaf, supaya ketika kita datang di masjid, apapun yang kita dengar, apapun yang kita simak, duduk kita di tempat ini, diam kita di tempat ini, maka yang kita lakukan mendapatkan pahala yang luar biasa. Karena mengapa? Kita sekarang sedang bertamu ke rumah Allah. Bapak dan Ibu, beberapa bulan lagi puasa, terus bakal lebaran. Ternyata ada anak-anak datang anak-anak, biasa budak-budak nak minta apa namanya tuh? Apa yang amplop tuh namanya? THR, bukan bahasa Cina itu. Angpau. Nah, angpau. Belum datang, idak salim, idak salam, Pak minta angpau. Tangannya muka gelok, masuk ke kue, masuk ke dalam ini. Kira-kira bakal linjok tak budak ini? Tidak. Ditanya, kau anak siapa? Tak tahu anak siapa, datang minta duit, wala salam, wala kalam, ngambil gelok balik pula. Yang mak ini sekali dia datang ke rumah. Ikhwan dimuliakan Allah, pelajarannya adalah ketika datang di satu tempat ada aturan. Rumah fulan bin fulan, kita datang, assalamualaikum. Ini ada ustaz kita, Ustaz Darsono, yang masya Allah sehat beliau ini, sehat walafiat insyaallah, kelihatan dari bodinya ya. Datang kita, assalamualaikum Ustaz Darsono, apa kabar? Dengar ustaz lagi banyak job, bagi ustaz angpau, boleh mah itu. Datang minta duit agar silaturahmi tak terputus, minta 100. Bahaya yang main ini. Adabnya di mana? Kepada rumah orang saja kita datang baik-baik. Ini rumah Allah, jauh lebih berhak Allah kita hormati. Maka datang di sini, Allahumma ighfirli waftahli abwaaba rahmatik. Masuk kaki kanan, kalau pakai siwak dulu, berdoa bersalawat kepada Rasulullah, dahulukan kaki kanan. Kenapa tidak kaki kiri? Ini bukan WC. Kalau kaki kiri baru WC. Bapak dan Ibu, jangan dikira hal-hal yang kecil ini kita anggap remeh. Satu saat Bapak dan Ibu, ada seorang ulama besar, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri itu bagus namanya. Tapi kalau kita tahu makna saum, kita terkejut. Siapa namanya? Namanya Sufyan. Ats-Tsauri itu artinya Sufyan si banteng. Tak pakai warna dah. Nah, Sufyan si banteng ini, kenapa dipanggil banteng? Satu saat beliau ini orang yang sangat hati-hati dengan adab dan sunnah Rasulullah, dijaga dengan baik. Satu saat karena terburu-buru, dia masuk masjid, dia mendahulukan kaki kiri masuk masjid. Bagi kita yang awam ini, masuk kaki kiri ke masjid biasa baik kan, tak jadi masalah. Kaki kiri juga anggapan kita sunnah. Tapi bagi beliau, tiba-tiba ketika beliau masuk kaki kiri, dia dengar suara, "Hei banteng, dahulukan kaki kanan daripada kaki kiri, karena engkau sedang masuk rumah Allah Subhanahu wa taala." Maka saat itu dia bilang kepada semua orang murid-murid yang ada sekitarnya, "Sekarang supaya aku tidak salah dan lupa, tolong panggil aku Sufyan si banteng."
supaya aku tak melakukan kesalahan yang sama, supaya aku kalau masuk rumah Allah mendahulukan kaki kanan, supaya kalau aku masuk rumah Allah aku mendahulukan adab. Maka alhamdulillah tadi Pak RW sudah memperkenalkan kepada kita sunnah Rasulullah. Apa sunnah Rasulullah? Sunnah Rasulullah adalah mengajak anak-anak hadir di masjid. Alhamdulillah. Tetapi itu baru koma. Beliau kan itu feedback Pak. Ibarat kata itu beliau menunjukkan bola ngopor, anak gocek-goceknya. Jadi masih koma beliau itu. Apa lanjutannya? Bapak dan ibu yang bawa anak-anak, tolong anaknya diatur. Jangan sampai ketika ada acara seperti ini ribut. Itu satu. Yang kedua, jangan sampai kebersihan masjid ternoda. Dua. Yang ketiga, jangan sampai ustadznya ceramah, khatib naik pojok mimbar, anaknya mabar di sana. Si kok main FF, si kok main Mobile Legend di situ. Ini wajah-wajah aja lah kalau ini. Apalagi yang tua-tua ini mungkin ada sih. Nah, Nang, Bapak Ibu dimuliakan Allah. Jadi sebenarnya hadir ke masjid itu bagus. Menghadirkan anak-anak ke masjid itu bagus. Kenapa? Berkah. Bagaimana tidak berkah? Tadi sudah dibacakan hadrah oleh Masya Allah anak-anak yang luar biasa. Dibacakan Quran oleh qori kita yang Masya Allah luar biasa. Sudah nikah belum Ustaz? Tegak dulu Ustaz, tegak. Wallah tegak. Minta tegak dulu. Ini baru jomblo high quality ini. Ya Allah bismillah. Ini masih jomblo, suara bagus, juara MTQ, masih available. Insyaallah, tafadhal Ustaz. Syukran. Kena malam ini kau. Yang mak ini nak dicari bu, kakek nanya cari yang belagak, nyari berduit pacak dicari. Yang mak ini ahli surga, insyaallah. Yang mak ini lalaku dah usah lagi. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah kita dikumpulkan Allah. Yang mengumpulkan Allah atas dasar apa? Atas dasar cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masya Allah. Jadi kita kumpul malam ini bukan nak dangdutan. Kita kumpul malam ini bukan untuk menghibah orang lain. Malam ini kita berkumpul bukan untuk bikin dosa, tapi kita berkumpul lillahi wali rasulih, karena Allah dan Rasulnya. Maka insya Allah semua yang hadir, baik hadir secara fisik maupun hadir lewat live ini apa Trubus TV apa Kompas ini, semuanya insya Allah akan mendapatkan kebaikan daripada Allah. Amin Allahumma amin. Untuk itu siap-siap kita minta sikok lagu dulu. Kita bacakan salawat tibbil qulub. Mudah-mudahan hati kita semuanya, jiwa raga kita disihatkan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha sekali lagi. Allah, makin ramai, makin semangat. Ala sayyidina Muhammadin wa dawaiha wa afiyatil wa nuril
Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Pesan Bu Jemasiko, kalau nak minta baju jangan dari caleg. Ngampo kaget kalau dia kalah bajunya ditarik bahaya. Ya. Cari yang pasti-pasti dari masjid kan, atau dari ustaz misalnya kan. Insyaallah ada lokanya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Malam hari ini kita bermaulid karena malam ini kita sangat mencinta Rasulullah sebagaimana hari-hari kemarin, sebagaimana sekarang, dan sebagaimana kita berharap sampai nanti pun kita cinta Rasulullah. Mengapa kita cinta Rasulullah? Karena Rasulullah adalah pribadi yang menyenangkan. Bagaimana tidak menyenangkan Bapak dan Ibu? Sementara beliau menyatakan basyiru wala tunaffiru. Dalam setiap pesan beliau, dakwahkah, berkeluargakah, berdagangkah, dalam pemerintahankah, dalam bermuamalah, dalam berteman, basyiru, berikan berita gembira, senangkan orang banyak. Malam ini senang tidak anak-anak salawatan? Mana bukti senang? Pisang habis. Ini tinggal kulitnya be. Bijinya dah katik, jangan-jangan biji tegak juga. Apa lagi tadi pas tegak apa bunga-bunga apa tadi namanya? Ma'alul qiyam kita tarik apa? Itu menunjukkan bahwa bersolawat, bermaulid menyenangkan. Setuju tidak? Mengapa? Karena memang Rasulullah selama hidupnya beliau menyenangkan. Bapak dan Ibu pernah pada satu saat datang nenek-nenek si bongkok 3, siang tertidur malam terjaga. Apa lagi? Bukan nenek itu. Datang nenek-nenek, misalnya cak kita ustaz, kira-kira itu. Ya Rasulullah, bagaimana nasib saya? Kata Rasulullah, kenapa Bu? Apakah saya masuk surga? Rasulullah beroleh penesan. Oh nenek tak masuk surga. Nangis mama ini. Nangis dua, tahulah kamu jahat. Ya. Jika lawang rumah yang lah 50-60 tahun kalau nangis itu jahatnya. Dia kembali, ya Allah bagaimana nasib saya? Solat, puasa, segala macam itu semuanya mubazir. Kata Rasulullah, temui nenek ini bahwa dia masuk surga tidak dalam casing yang seperti itu, tapi kembali dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Berita gembira. Siapa dak galak muda ibu-ibu yang belakang? Galak muda lagi tak? Nak didoakan tak? Bagaimana caranya kita masukkan ke surga sekarang? Bagaimana, setuju? Berarti cuma ada syarat nak masuk surga sekarang. Apa? Oh, antum yang ngomong. Innalillah dulu kata Ustaz. Tidak ibu-ibu, maksudnya betapa banyak ya. Betapa banyak sekarang ibu tuh pengen glowing. Ini dinjuk apa namanya? Eyeliner apa? Ada eyeshadow, ada anti badai, ada apa lagi macam-macam, ada tulji, ada merek tulji bu ya? Pernah dengar tak? Apa arti tulji? Tak dengar ibu-ibu? Tulji, kejentul berbijinya, bahaya barangnya. Semua itu dipakai hanya untuk mendapatkan kulit yang kencang. Padahal bu, kalaupun ada orang kulit kencang kalau 50 tahun percuma baik. Engselnya tu lah banyak yang lah aus, olinya lah banyak kering. Nah bagaimana supaya kita menjadi pribadi yang mudah di depan Allah? Banyak-banyak kena wudu, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak salawat, maka insya Allah akan dapat spiritual glowing. Apa bahasanya? Dapat inner beauty dari dalam. Senyumnya tulus, senyumnya ikhlas. Sebagaimana Rasul kalau senyum itu tak katakan tak apa-apa, memang karena hati beliau baik. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Maka berkah maulid yang pertama adalah kita akan mendapatkan rasa bahagia, bahwa kita berharap anak-anak ini yang hadir 10-20 tahun lagi mereka akan mengingat bahwa mengingat Rasulullah
bermaulid itu hati akan menjadi senang. Bahwa mengingat Rasulullah, kalau maulid itu Nabi itu orang yang bikin kita kenyang. Kalau ingat Rasulullah, bahwa kita ingat Rasulullah, orang yang banyak jasa kehidupan dalam kehidupan kita. Maka berarti ketika kita bermaulid, kita mengajarkan kepada anak kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita bermaulid? Kita bermaulid karena membalas jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah banyak memberikan jasa dalam kehidupan kita. Bapak dan Ibu, Rasulullah itu jasanya luar biasa. Bagaimana tidak berjasa? Bahwa kita bisa tahu yang hak dan yang batil gara-gara Rasulullah. Kita tahu yang halal dan haram gara-gara Rasulullah. Kita bisa menghadap kiblat gara-gara Rasulullah. Dan diakui atau tidak, saya tak kenal dengan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu tak kenal dengan saya. Tapi kita berkumpul karena Rasulullah. Maka insya Allah perkumpulan ini perkumpulan yang dirahmati Allah. Berkah siapa? Berkah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sangat berjasa dalam kehidupan kita. Karena mengapa? Karena pernah pada satu saat Bapak dan Ibu, Siti Fatimah Az-Zahra, satu hari Siti Fatimah itu datang kepada Rasulullah dengan senyum yang luar biasa. Ketika beliau senyum, kelihatan ini caknya tak pernah Siti Fatimah sebahagia itu. Ketika ditanya, ya Rasulullah, wahai Fatimah, apa yang menyebabkan engkau bahagia seperti ini? Ya Rasulullah, bagaimana aku tak bahagia sementara engkau telah mendoakan aku, anakku, Ali dan keturunanku diampuni oleh Allah. Kata beliau, kalau cuma sekadar seperti itu, aku wahai Fatimah setiap hari mendoakan umatku untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini didoakan oleh Rasulullah. Kita ini dirindukan oleh Rasulullah. Satu saat Bapak dan Ibu, para sahabat datang bersama Rasulullah. Beliau menyatakan, "Oh, betapa aku amat sangat rindu dengan saudara-saudaraku." Ya Rasulullah, kata sahabat, "Alasna ikhwanaka ya Rasulullah? Bukankah kami ini keluarga dan saudara Anda ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Bal antum ashabi." Kalian adalah sahabatku. Siapa saudaraku? Saudaraku adalah orang yang datang setelahku, yang dia hidup setelahku, tak melihat wajahku, tak mendengar saudaraku, tak mendengar suaraku, tapi dia beriman kepadaku. Dan mereka adalah orang-orang yang kurindukan. Maka Bapak dan Ibu, dirindui Rasulullah itu berkah, dikangeni Rasulullah itu berkah. Bagaimana tidak berkah? Bahwa yang merindukan kita adalah manusia yang terbaik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara beliau Bapak dan Ibu cari bandingannya di antara kita tak akan menemukan orang sebanding Rasulullah. Bapak dan Ibu, ada di sini yang ahli sedekah, alhamdulillah. Kemudian dengan barokah sedekah ini ana ingat berapa tahun yang lalu ana sering isi kajian subuh di sini, masih belum jadi apa-apa. Sekarang sudah berbentuk masjid yang mewah luar biasa. Barokah apa? Barokah Bapak Ibu yang terketuk hatinya untuk sedekah. Tapi sebanyak-banyak kita sedekah, ternyata masih kalah dengan sedekahnya Rasulullah. Sebanyak-banyak kita kurban, masih kalah dengan kurbannya Rasulullah. Tahun ini sapi berapa Ustaz tahun kemarin? 10, Masya Allah. Banyak, 10 kali 7 berarti 70 orang yang berkurban, luar biasa. Jamaah masjid ikhlas, betul-betul ikhlas. Rasulullah pernah berkurban sekali 100 onta. Sikok uang. Kita menpacak sikok kambing satu dusun.
Sempat dulu viral kan, ada fatwa fulan bin fulan menyatakan boleh kita satu kambing untuk satu kampung. Kemudian di counter oleh pendapat ulama-ulama di Nusantara, bukan itu maksudnya. Maksudnya dalam mazhab Syafi'i, kalau sikok kambing iso sikok uang. 7 kambing jadi 1 sapi untuk 7 orang. Kalaupun 1 kambing itu adalah khususiyah Rasulullah, keistimewaan beliau. Tidak sikok kambing nak 1 dusun 1 rumah. Bapak dan Ibu dimuliakan Allah, Rasulullah kurbannya sampai banyak, sedekahnya sampai banyak. Berarti kita yang sudah banyak sedekah sedang mencontoh kebaikan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mic itu bagus tak kira-kira? Apa sama baik? Jelas tak suara gue? Agak jelas ya? Cek. Ini lebih jelas tak? Apa dua-duanya? Kemalangan dua. Lemak di kamu dan lemak di aku. Lah duduk makan bergesah pula. Kita tercuguk tercagak di sini tak didengar kan? Juga sampai jam 12 tu lah baru tahu Rasul. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Jadi Rasulullah berkumpul kebaikan dalam diri beliau. Maka kumpulkanlah kita jadi satu, tetap tak akan menyamai kebaikan beliau. Ada yang ahli salat, Masya Allah. Wajah-wajah bapak-bapak sini ahli salat semua di sini. Ahli salat, salat witir, salat duha, salat subuh digabung jadi satu. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Bapak Ibu dimuliakan Allah, berkumpul orang ahli salat. Ada yang salatnya sehari 20 rakaat. Ada yang sehari, yang sunnahnya baik, ada yang sehari 30 rakaat. Ada yang sehari salat sunnahnya 50 sampai 100 rakaat. Masya Allah, alhamdulillah. Bahkan ada Al-Imam Ali Zainal Abidin, sehari beliau itu salat sampai 1000 rakaat. 1000 rakaat, betul-betul 1000 rakaat. Salat lagi. Ustaz, apa dah Begawe. Ngapa macam itu? Beliau tidak main game. Beliau tidak main WA. Beliau tidak nonton sinetron azab di Indosiar. Beliau tidak nonton sinetron Ku Menangis, tidak. Jadi beliau terus beribadah kepada Allah, cari nafkah, ngajar dakwah, lanjut salat lagi seperti itu. Barokah waktu. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan salatnya mengalahkan siapapun yang pernah salat. Yang panjang kalah panjangnya, yang banyak kalah banyaknya. Itulah Rasulullah. Maka Bapak dan Ibu, berarti jikalau kita menemukan ada orang yang melakukan kebaikan, ada yang solat sunnahnya banyak tapi dia tidak kuat puasa, maka jangan sampai ada orang meremehkan kebaikan orang lain. Hatta ini sampai ini ya, ada orang kan begini Bapak dan Ibu, saya sering sampaikan kepada teman-teman, orang-orang yang sudah beribadah tantangannya itu satu. Apa tantangan orang yang soleh? Tantangan orang yang soleh, dia akan kena satu penyakit kalau tidak hati-hati, kena penyakit ujub. Merasa dia takjub dengan amalnya, merasa dia kagum dengan amalnya, sehingga kemudian dia akan meremehkan orang lain yang tak sesoleh dia. Penyakit. Maka orang-orang yang sudah soleh, sudah pintar baca Quran, ketika jenguk orang yang belum bisa baca Quran, jangan remehkan orang belum bisa baca Quran. Karena kenapa? Boleh jadi dia tak ahli Al-Quran, tapi boleh jadi dia ahli sedekah. Boleh jadi dia tak ahli sedekah, tapi ketika dia tiap ada acara ngejuk bandrek terus, itu ada budaknya bos bandrek, mana budak? Nah jahit. Awas tak nyombak kan? Bapak dimuliakan Allah, ada orang yang dah ahli sedekah, ada orang yang dah ahli qiyamul lail, tapi dia sedekahkan tenaganya. Setiap ada acara di masjid, sampah, kotoran masjid, kemudian WC bersih rapi oleh dia. Berarti Bapak dan Ibu, setiap manusia yang hadir pasti ada kebaikannya.
Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa untuk setiap orang yang kita temui, maka kita hargai dengan kebaikan yang dia lakukan. Minimal kebaikannya adalah dengan dia tidak melakukan kemaksiatan. Itu pun sudah kebaikan yang sangat luar biasa. Maka pelajaran dari Rasulullah, selain Rasulullah adalah orang yang menyenangkan, Bapak dan Ibu, menyenangkan itu besar pahalanya. Pernah pada satu saat ada datang seorang yang ingin taubat. Ya Rasulullah, ji'naka atub. Ya Rasulullah, saya mendatangi Anda, saya pengen taubat kepada Allah. Kemudian Rasulullah bertanya, wahai fulan bin fulan saudaraku, apa dosa yang telah kau lakukan sehingga engkau datang menangis tersedu-sedan? Ya Rasulullah, saya malu kepada Anda. Rasul dengar itu malah marah. Kenapa marah? Kamu malu terhadap aku, sementara ketika kamu melakukan kemaksiatan, kamu tak malu kepada Allah. Lari kamu dari sini, kata Rasulullah. Dimarahi Rasulullah. Kemudian ini orang kemudian menangis. Rasulullah didatangi malaikat Jibril. Wahai Rasulullah, Allah berkirim salam kepada Anda. Kenapa Anda memarahi orang tadi? Rasul jawab, dia melakukan kemaksiatan. Tak tanya maksiatnya apa, dia malah malu kepada Allah, tak malu kepada saya malu. Maka saya marah karena dia sudah meremehkan Allah. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, tidakkah engkau tahu sebelum Allah sudah ampunkan dosanya setiap hari? Rasulullah bertanya, loh kok bisa? Karena ini si orang tua, setiap hari ketika dia berangkat kerja, ketika pulang, dia bawa makanan kesenangan anaknya, dia bawa mainan kesenangan anaknya. Ketika dia pulang, dia bawa sesuatu yang membuat anaknya tertawa berbahagia. Dengan rasa bahagia itulah maka Allah mengampunkan dosa-dosanya. Lihat Bapak dan Ibu, ajaran Islam seperti itu. Jadi kalau kita berangkat keluar, bawalah martabak pecak series, bawalah pempek kapal selam Cak Siko, bawalah untuk menyenangkan anak-anak kita, dan itu merupakan kebaikan. Lihat, untuk orang rumah saja Rasulullah menyenangkan, apalagi kepada orang banyak. Yang saya pernah ceritakan, pernah pada satu saat datang seorang fakir di Madinah. Orang tua hidup terlunta cuma satu orang. Dia fakir, satu saat bawa mangkoknya berisi apa? Berisi anggur. Kemudian dia memberikan, ya Rasulullah, ini hadiah anggur untuk Anda. Oleh Rasulullah ini anggur dimakan kepada ibu. Dimakan oleh Rasulullah, beliau makan senyum melihat orang itu. Orang itu senyum senang karena kenapa? Karena ini orang sudah menabung berhari-hari untuk bisa beli anggur. Rasul makan anggur tidak bagi kawan. Sahabat tidak dikasih, yang ini tidak dikasih, sampai semua anggur habis dimakan oleh beliau. Ini kemudian orang yang memberikan anggur itu, orang fakir ini, senangnya minta ampun, balik dalam kondisi sumringah, ketawa lepas. Alhamdulillah, hadiah dari saya dihabiskan Rasulullah, dan bahkan tidak berikan jatah pada yang lain. Kemudian setelah orang itu hilang dari pandangan, Rasul bertanya, kalian tahu kenapa kalian tak saya bagi? Tidak ya Rasulullah. Padahal Rasulullah setiap ada makanan Rasulullah kasih kawan, tapi khusus untuk anggur ini beliau makan sendiri. Apa yang terjadi kata beliau? Ini anggur tadi itu masak minta ampun. Dan aku takut kalau anggur itu kasih ke kamu makan, kamu alakan masapnya udah lemah. Sakit hati orang ini. Dan saya yakin kalian akan seperti itu. Sakit hatinya, sedih dia, maka dia akan putus asa. Maka anggur yang masam itu saya makan sendiri. Lihat Pak, menghargai orang. Bapak-bapak kira-kira main itu dah di rumah. Kalau orang rumah kemasinan kira-kira, atau salah masuk bikin kopi termasuk ke uya kira-kira, pernah tak Bu? Karena si ibu-ibu ini nyengok YouTube, bikin kopi termasuk Ajinomoto. Uji bapaknya, "Hei, kau ni nak bunuh apa?
matamu kemana? Jangan main itu Pak. Caranya ala kelemak kopi ini deh. Pokoknya kita sharing berdua. Pas dia minum terkelejit dia. Nah selesai. Berarti jangan lagi deh main ini. Baca mati tertegak kakak kalau ke mana main ini. Ikhwan dimuliakan Allah. Rasulullah menyenangkan. Beliau senantiasa membahagiakan sahabat. Beliau tak pernah melukai perasaan. Istri dipanggil dengan panggilan yang baik. Karena kenapa? Karena memanggil istri dengan panggilan yang baik, memanggil pasangan hidup dengan panggilan yang baik, itu merupakan sunnah Rasulullah. Ibu-ibu di rumah dipanggil apa? Ayang bebek? Apa pesti? Apa umat muda? Oh umat muda? Apa itu kira-kira? Lah umat muda Allah. Ikhwan dimuliakan Allah. Banyak kita ini tenamo jantan tiap sunnah nak nambah lagi yang baru. Sunnah Rasul malam Jumat muno Yahudi itu wae gawe. Sementara sunnah Rasulullah itu basyiran, membawa berita gembira, menyenangkan. Bagaimana cara menyenangkan? Panggil pasangan hidup kita dengan panggilan yang baik. Termasuk ini teman-teman nih. Bagaimana panggilan teman? Tolong panggil dengan panggilan yang baik. Jangan dijuk kejulukan. Mentang-mentang diwalu, mat alum misalnya, hitam kelentung dipanggil muda Afrika. Jangan. Bayangkan kalau itu kita cuman cocok pulau. Kami ada kawan namanya Cak Ngadiman. Tapi dipanggil gondol. Dipanggil Ngadiman tak nyaut, pas dipanggil gondol ngapa ya? Nah lama itulah cocok pulau. Cak Dul Sawan dipanggil Abdullah dah galak, dipanggil Dul Sawan galak. Karena dia kecil galak, kalau Sawan dipanggil Dul Sawan. Cocok pulau yang main. Bapak dimuliakan Allah. Rasulullah pribadi yang menyenangkan. Maka kita berharap bahwa dalam setiap momen seperti ini kita lahirkan, nampakkan Islam yang menyenangkan. Karena kenapa? Cukup Bapak dan Ibu, ada orang-orang beranggapan agama Islam agama yang susah. Tidak. Agama Islam agama yang penuh dengan barakah. Agama Islam agama yang penuh dengan berkah. Agama yang penuh dengan kebaikan. Salah satunya adalah Rasulullah suka menyenangkan orang lain dengan senyuman, dengan harta, dengan penghargaan, dengan Rasulullah memberikan bantuan. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah Bapak dan Ibu tentunya senang dengan kita, rindu dengan kita kalau kita kenalan dengan Rasulullah. Bagaimana cara kenalan dengan Rasulullah? Berkenalan dengan Rasulullah, kita sampaikan surat cinta setiap hari kepada beliau. Kita berikan proposal kepada Rasulullah, kenalkan diri kita. Bagaimana cara mengenalkan diri kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, tidaklah seseorang menyampaikan salam kepadaku kecuali Allah mengembalikan ruhku untuk menjawab salam orang tersebut. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita pengen ketemu dengan Rasulullah, pengen kita dipandang Rasulullah, pengen diperhatikan Rasulullah, ada caranya. Apa caranya? Diajarkan oleh Sayyidil Habib Umar bin Salim bin Hafidh. Ini diijazahkan secara umum oleh beliau. Caranya kita baca setiap hari 100 kali. As-salatu wassalamu alaika ya Sayyidi Rasulullah. Wassalamu alaika ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dibaca 100 kali setiap hari, maka insyaallah Rasulullah